Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Siti Cahyatriani, NIM 128240002, kelas 14. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan karya ilmiah dari kelompok saya yang berjudul Pemanfaatan Sampah Plastik Menjadi Bahan Baku Produksi Minyak Melalui Metode Pirolisis. Indonesia memproduksi sekitar 7,8 juta ton sampah plastik setiap tahun. Sampah ini sulit terurai dan berdampak negatif pada lingkungan serta kesehatan manusia. Oleh karena itu, diperlukan solusi inovatif yang tidak hanya mengurangi volume limbah plastik, tetapi juga memberikan manfaat energi alternatif. Salah satunya adalah melalui teknologi pirolisis, yaitu proses dekomposisi termal plastik tanpa oksigen yang dapat menghasilkan minyak dengan nilai kalor tinggi dan kadar sulfur rendah, sebagaimana dibuktikan pada penelitian Shivagami et al. Tahun 2022. Dari latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana potensi sampah plastik untuk diolah menjadi bahan bakar minyak melalui metode pirolisis? Kedua, bagaimana merancang sistem pirolisis yang efektif dan efisien untuk tujuan tersebut? Penelitian ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut. Pertama, mengkaji jenis dan karakteristik plastik HDPE dan LDPE. Kedua, menganalisis potensi minyak yang dihasilkan berdasarkan jenis plastik. Ketiga, mengevaluasi kualitas minyak, cara kerja sistem pirolisis, efisiensi alat, serta potensi penerapannya di masa mendatang. Tujuan penelitian ini adalah pertama, mengevaluasi potensi plastik sebagai bahan baku untuk produksi minyak. Kedua, merancang sistem pirolisis skala kecil yang efektif dan efisien. Pirolisis diartikan sebagai dekomposisi termal tanpa oksigen, menghasilkan minyak, gas, dan residu padat menurut Cahyono pada tahun 2021. Adapun hipotesisnya, pirolisis efektif sebagai solusi ganda, yaitu mengurangi limbah plastik sekaligus menghasilkan energi alternatif. Penelitian ini menggunakan metode historis komparatif untuk membandingkan desain pirolisis yang sudah ada dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur melalui analisis jurnal, buku, dan laporan relevan, serta observasi langsung melalui pengujian alat pirolisis skala kecil. Plastik pada dasarnya adalah non-biodegradable. HDPE dan LDPE termasuk jenis termoplastik yang dapat dicairkan kembali dan mudah dibentuk. Pirolisis plastik mengalami 3 fase. Fase pengeringan pada suhu 200 derajat Celcius untuk menguapkan air, fase pirolisis aktif pada 200 hingga 500 derajat Celcius untuk dekomposisi polimer, dan fase terakhir evolusi gas membentuk minyak, arang, dan gas, yaitu efisiensi konversi plastik menjadi minyak berkisar antara 70 hingga 90%, lebih ramah lingkungan dibanding pembakaran konvensional. Alat yang digunakan berupa reaktor sederhana dari kaleng persegi, pipa besi, kondensor galon air, balon karet, dan gelas kimia. Plastik dipanaskan pada suhu 300 derajat Celcius selama 90 menit. Hasilnya, dari 500 gram plastik dihasilkan 10 ml minyak berwarna kekuningan, mudah terbakar, dengan tekstur setengah padat. Perbandingan jenis plastik menunjukkan HDPE menghasilkan lebih banyak uap tetapi minyak lebih sedikit. LDPE menghasilkan minyak lebih banyak meski cenderung membentuk wax padat. Sedangkan kombinasi HDPE dan LDPE dengan rasio 2:3 meningkatkan volume minyak secara signifikan. Kesimpulannya, pirolisis, terutama LDPE, berpotensi besar sebagai metode alternatif pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar. Namun, desain reaktor harus memperhatikan keselamatan karena suhu tinggi dan tekanan uap yang perlu diperhatikan. Sebagai saran, lakukanlah permurnian lanjutan agar kualitas minyak meningkat dan pastikan perawatan reaktor untuk menjaga efisiensi dan keamanan proses. Mari kita bersama-sama mendukung inovasi pengelolaan sampah plastik. Inovasi adalah kunci untuk masa depan yang berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.